Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat tugas video yang menjelaskan tentang perkembangan ejaan di Indonesia. Sebelum masuk ke video penjelasannya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ari Kurniawan. Saya Azman Syah. Saya Adi Solvalufi. Perkembangan ejaan di Indonesia disebabkan oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, perkembangan ini berdampak pada semakin luasnya penggunaan bahasa Indonesia di berbagai aspek kehidupan. Ejaan merupakan aspek penting dalam bahasa dan berdampak besar pada komunikasi dan tulisan. Oleh karena itu, dalam penulisan kata dan kalimat perlu memperhatikan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan dan juga perubahan. Perubahan ini sudah terjadi sejak zaman kolonialisme hingga sampai saat ini. Perubahan ini terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Nah, kali ini kami akan membahas 3 ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua, ejaan Suewandi. Yang ketiga, ejaan EYD. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Ejaan Van Ophuijsen adalah sistem ejaan bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, yang digunakan pada masa kolonial Belanda, khususnya dari tahun 1901 hingga 1947. Sistem ejaan ini diperkenalkan oleh Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa Belanda, dan digunakan secara luas dalam pendidikan, pemerintahan, dan literatur pada masa itu. Beberapa karakteristik utama dari ejaan Van Ophuijsen diantara lain: penggunaan O dan E untuk bunyi U, penggunaan TJ untuk bunyi C. Ejaan Van Ophuijsen kemudian digantikan oleh ejaan Republik atau ejaan Suwendi pada 1947 dan selanjutnya oleh ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972. Ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi atau ejaan Republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Suwandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Sejarah ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi menggantikan ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sejak 1901. Ejaan Suwandi diresmikan pada 19 Maret 1947. Ejaan Suwandi disebut juga ejaan Republik karena terbentuk berdekatan dengan Hari Proklamasi. Ejaan Suwandi disebut juga ejaan Suwandi karena Suwandi pada masa itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ciri-ciri ejaan Suwandi adalah huruf OE diganti dengan U, bunyi sentak ditulis dengan kata K, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Contoh perubahan ejaan Suwandi: kata gueru menjadi guru, kata tak, pak, dan maklum sebelumnya dinyatakan dengan tanda apostrof atau petik 1 ditulis menjadi K dengan tanda petik 2. Untuk ejaan ketiga, yaitu adalah EYD dan PUEBI. EYD, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, dan PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kedua ini adalah istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk merujuk pada sistem ejaan bahasa Indonesia yang standar. EYD. EYD adalah sistem ejaan yang diperkenalkan pada tahun 1972 untuk menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia. EYD bertujuan untuk menyeragamkan ejaan bahasa Indonesia dan membuatnya lebih mudah digunakan. Nah, PUEBI adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mengatur ejaan bahasa Indonesia. PUEBI merupakan revisi dan penyempurnaan dari EYD dan digunakan sebagai acuan resmi dalam penulisan bahasa Indonesia. Cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.